Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng Enji. Bapak, sapunten Bapak ngawakal karena waktunya saya di sini Ardi Miftahul Akbar ya selaku anak asuh dari 20 anak asuh yang Bapak bina. Saya mau bertanya-tanya gitu Bapak, apakah Bapak itu gak pusing gitu mengukut anak asuh dari yang pertama sampai yang saya ini yang bungsu itu Bapak? Gimana caranya itu Bapak? Ya alhamdulillah saya itu mencoba mengukut anak asuh itu sejak tahun 85 waktu saya masih kuliah di Unpad. Kemudian di situ ada Entin, anak pembantu rumah tangga. Kemudian saya waktu itu jadi reporter di Kujang, surat kabar Kujang Buah Batu. Kemudian saya tanya, Din, di mana itu segede-gede jadi pembantu rumah tangga? Abi, Kang dari Kuningan. Setelah itu saya tanya, mau nggak kamu sekolah? Ya mau Kang. Ya dia saya arahkan sekolahkan ke ada SMP di situ di Jalan Sancang. Kemudian setelah itu dia bergulir, kemudian dia tamat. Nah, nggak tahu kemana dia. Tapi kemarin kan waktu silaturahmi anak asuh kan datang tuh, sudah jadi haji, sudah ini. Kemudian berikutnya saya ngukut lagi. Angkatan kedua itu kurang lebih ada 10 orang. Kemudian angkatan sekarang dengan yang Ardi bukan bungsu, ada lagi tahun ini. Ada lagi tahun ini. Jadi kurang lebih ada 110. Mereka sudah jadi, ada yang menjadi ketua Posdimi, jadi wakil rektor, ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi bendahara yayasan, ada yang jadi dosen, ada yang macam-macam kegiatan. Bagi bapak mengukut anak asuh itu adalah sesuatu yang menimba pengalaman karena susah, senang, duka, segala macam. Tapi bapak kan dalam mengukut anak asuh nggak pernah memberi uang kan? Bapak itu memberi kainnya. Seperti angkatan Ardi sekarang kan bapak tidak ngasih uang, tapi ngasih pekerjaan. Kamu jadi tata usaha, kamu kemudian PSB, kamu di kantin, kamu di sini. Jadi mereka anak asuh itu, jadi bapak beda konsep. Kalau orang lain anak asuh tidak memberi uang, tapi bapak tidak. Saya memberikan kayunya, bukan ikannya. Kamu ilmunya di sini nih, ini di sini. Anak asuh itu kan bukan mahasiswa, ada yang di SMP, ada yang di SMA, ada yang di SD. Jadi kita tuh macam-macam. Jadi itulah keunikan anak asuh. Kan ada orang yang mengatakan, wah ngikut anak asuh itu susah, anak kita sendiri susah. Ya kalau paradigma seperti itu kemungkinan susah. Tapi kalau paradigmanya karena kita itu membantu orang lain, karena bapak merasakan sendiri, saya kan orang miskin, orang kampung, orang yang tidak punya rasa. Dulu waktu saya juga dibantu orang lain, maka gembiralah hati, senanglah pikiran, tercerahkanlah pemikiran, masa depan, begitu kan? Seperti bapak kan sekarang bisa nyamel, konstruksi segala macam. Nah ini kan sesuatu yang memang harus dipikirkan. Jadi kalau disuruh anak asuh untuk ngepel itu bukan berarti disisah, tapi ada pengalaman. Kan ada ngepel maju gitu kan? Ya, betul. Karena di Lembuda kan palupo, papan. Kalau di sini kan di kota mungkin disering-sering, tapi kan jangan menertawakan karena dia pengalamannya seperti itu. Ya. Bapak dulu juga ngepel itu sebagai maju gitu, harusnya mundur kan? Ya. Jadi tidak usah malu lah. Tapi mereka dicetak, ada yang sudah S2, S3, bersyukurlah menjadi pengasuh anak asuh, dan bapak tidak merasa beban, biasa saja tuh. Anak bapak 5 juga biasa kan, ada yang ngasuh, nggak ada beban-beban itu ngapain? Karena bapak itu tidak pernah meminta, ibarat Agi nanti insya Allah jadi sarjana, kerja mau di sini mau di mana. Pernah nggak bapak minta, kamu sudah dapat gaji, bapak minta bulan? Nggak pernah. Dan bapak bukan untuk ngahutangkeun, tapi akan mendidik, membangun supaya kesejahteraan kita itu adalah dimiliki.
Begini ya Pak, kan Bapak itu mohon maaf umurnya sudah 61. ya 61, tergolong tua ya Pak. Tua. Tapi Bapak itu masih semangat dalam mengembangkan yayasan-yayasan Bapak kan terdiri dari 3 yayasan, 4 yayasan ya, kalau untuk sekarang gimana itu Bapak? Gak pusing apa Bapak memikirkan segitu banyak yayasan, ditambah anak asuh juga banyak, ditambah anak-anak Bapak juga yang banyak gitu. Gimana Bapak? Mereka sampai bisa sukses. Salah satunya seperti anak Bapak Ibu Fatimah ya, jadi rektor. Yang kedua jadi pembina yayasan, jadi ketua yayasan. Bagaimana Bapak pemikirannya Bapak? Ya kalau ditanya tidak pusing ya pusing manusia. Tapi kan manusia itu kalau mau sukses, itu kan harus mulai tahapan-tahapannya. Ya. Bapak kan mendirikan yayasan itu tidak ujung-ujung. Ya. Harus mulai dari tatanan paling dasar kan. Ya. Seperti Aldi Pari, saya dirikan itu kan dari garasi rumah. TK sama SD dulu. Kemudian bertahap kita membeli tanah sekitarnya, dirikan lagi SMP, maju lagi dirikan lagi SMA, maju lagi dirikan SMK, maju lagi dirikan Studi Jabar, maju lagi dirikan Universitas Ardi Pari. Itu kan semua itu diramu dengan teman, dengan siapa gitu. Jadi kita memang jangan sendiri. Kemudian juga tahun berikutnya kan, di periode berikutnya kita dapat wakaf di Ciganitri dari Pak Haji Aceh kurang lebih 1 hektar itu yayasan Al-Islam. Kita dirikan lagi TK, SD, SMP, SMA, SMK plus Al-Islam. Berdirilah seperti sekarang ya. Al-Tifai megah, Al-Islam juga megah. Kemudian di sini yang di sini sempat wawancara ini kan di Tanah Kali ini. Nah ini juga sama, bekas rumah ini. Saya pikir ini kebesaran kalau bikin rumah tanahnya 3.000 lebih. Ya udahlah dibikin. Di sini kan ada SD, SMP, ada SMA, sekarang dirikan ada MA plus Intan Asali. Kemudian di sini ada perusahaan, kalau di sini kan berbedanya ada laundry, ada kantin, semua lah seperti itu. Nah itu juga sama. Kemudian ada lagi kan yang membawa Pantang di Bandung Barat. Kita jadikan lagi. Sekarang malah itu lebih didirikan dari ujungnya dulu paling besar, yaitu dibikin Universitas Sahli Al-Islam, gabungan dari Politeknik Sahli Al-Islam dan Akreditasi. Itu didukung oleh 3 yayasan, Yayasan Al-Islam, Yayasan Al-Sali, Yayasan Abu Asai, makanya namanya Universitas Sahli Al-Islam, itu gabungan kan. Nah, jadi ditambah perusahaan kan, ada PT Sahli Iskandar Group, kemudian ada CP-nya 2, Sahli Iskandar Family, CP Al-Islam Sarana. Di sini kan nanti insya Allah kalau Allah menakdirkan ada holding company-nya. Jadi di lantai 5 ini gedung di lantai 5. Jadi ada perusahaan nanti yang menaungi beberapa itu. Kemudian anak Bapak sendiri tidak pernah disiapkan macam-macam untuk anak. Tapi saya bawa sejak si Aperi kecil, Fatimah kecil, Jaiti kecil, kemudian juga Anif kecil, juga Intan masih kecil. Saya bawa aja gitu. Lama-lama mereka tuh paham, akhirnya mengikuti kan. Mereka termasuk mantu tidak boleh bekerja pada yang lain. Kita punya urusan nih. Urusannya apa? Urusan kita itu bagaimana kita itu menciptakan lapangan pekerjaan bagi saudara-saudara, bagi yang lain. Bagaimana kita itu bisa menggaji orang lain supaya orang lain itu juga meskipun kecil dapat sumber pendapatan yang jelas. Jadi kita arahkan seperti itu kan. Anak Bapak tuh pusing awalnya, berontak. Tapi kata Bapak ya wajar kalau berontak, tapi lama-lama coba tekuni. Tapi akhirnya jadi seperti ini kan. Jadi seperti ini, jadi semua itu punya peran yang jadi anggota pembina kan masih Bapak. Bahkan satu yayasan sudah diserahkan pembinaan ke Anif di sini. Yang di sana kami, Bapak sudah tidak deh. Yang di Pari masih Bapak pembina. Kemudian Al-Islam masih pembina. Tapi kan yang anggota pembina, ketua yayasan itu sudah anak-anak sama anak kakak. Di sini juga sama. Ketua yayasannya malah dia yang di sana itu mantu. Pengawasnya segala macam, Jaiki, Isa, segala macam itu kan mantu. Iyo itu kan mantu.
Kemudian di Bandung Barat juga sama kan, ketua sana malah Anif. Iya, betul. Anif. Jadi nggak ada masalah, yang penting itu Bapak mengajarkan apa adanya aja deh. Jangan berpikir yang tinggi-tinggi, berpikir yang macam-macam. Kita tuh arahkan saja bagaimana air mengalir kan. Air mengalir itu tidak ke atas tapi ke bawah. Jadi seperti sungai-sungai itu pasti air mencari yang rendah. Ini juga sama. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi Bapak di anak Bapak pun ada yang bidang kepemimpinan, Ya, ada yang ahli di keuangan, betul. Ada yang ahli di marketing, jadi macam-macam gitu. Ya. Ada yang ahli di seni kan, ya. Ada ahli jadi jangan saja. Termasuk kan anak asuh, karyawan. Bapak bersyukur hari ini jumlah karyawan itu sampai 800, ya terbanyak. Tiap bulannya berapa segala macam gitu kan, kantornya juga macam-macam kan, berapa biji kan, ya. Kantor Aldi ya 1 di Saranton Kulon, 2 di Soekarno-Hatta, 3 di Cinanggo, 4 di Jalan Trans. Kalau Al-Hitam kan satu kawasan karena besar gitu. Ini kan satu kawasan. Nah, kemudian Bandung Barat juga satu kawasan karena besar kan, ya, 1 hektar 1 hektar. Jadi kalau dikatakan tidak pusing, ya itu melanggar kodrat. Pusing Bapak itu. Karena kan Bapak sampai hari ini nggak pernah punya kantor dan tidak pernah kantor gitu. Di mana saja, kapan saja. Yang penting itu ada aktivitasnya. Mungkin Bapak seperti kata orang lain itu kupu-kupu, di mana hinggapnya sesuka hati. Bebas saja, tidak usah ini. Dan Bapak yang penting itu bagi pekerjaan. Percayakan pekerjaan itu pada orang lain itu dibimbing, dibina, diatur sehingga mereka memang seperti itu. Bapak bersyukur punya anak itu mau mengikuti ayahnya. Tidak semua anak kan yang mengikuti ayahnya. Bahkan Bapak sendiri banyak belajar kan ke Al-Asum itu kan bisa menelurkan ke ininya. Kalau saya lihat ke Hairul Tanjung yang mereka sudah sukses, kemudian juga yang paling kaya di Indonesia kan grup Jarum itu kan sudah berapa keturunan. Bapak meniru itulah, kita kecil-kecilan bagaimana, karena Bapak sendiri ada satu harapan Ayadi, kenapa orang Sunda itu tidak terlalu banyak seperti orang Cina kan. Bapak pernah berulang-ulang itu. Orang Cina itu jumlahnya sedikit tapi mereka itu bisa menguasai ekonomi. Ya. Setelah saya pelajari, ternyata mereka ulet, tekun, pantang menyerah, dan selalu irit gitu kan. Ya, irit, tidak terlalu kemewah-mewahan. Baru setelah dia berhasil baru gitu. Ya. Nah, saya meniru itu kenapa? Nggak ada salahnya toh. Beda akidah, beda agama, apa. Tapi saya dulu itu kan menghadirkan hari tanu itu Galautan. Ya. Orang pro kontra, saya bilang terserah, yang penting itu ilmunya kan. Ya, ilmunya saya datang belajar begitu, setelah ngobrol, waduh bagus juga ya, hebat pemikirannya kan. Ya. Terus saya melihat Hairul Tanjung, melihat Bakri, gitu lah saya pelajari gitu, mereka hebat. Karena saya itu mempelajari siapa itu Toyota, siapa itu Mitsubishi, siapa itu Corolla, siapa Mercy, itu kan mereka itu dari keluarga tapi bisa go internasional. Ya, perincikan itu kan dari seseorang kan. Ya. Tapi dari Sali anak-anak itu ingin menuju ke sana untuk kebaikan kan, bukan untuk gaya-gayaan, tapi bagaimana ini? Saya sudah berumur 61 tahun, tapi ya begini aja deh, tidak usah. Tidak punya kantor juga nggak apa-apa, mobil juga mobil bekas nggak apa-apa, yang penting kan bisa jalan ya. Nah itu kurang lebih paling Pak, untuk satu pertanyaan lagi dari saya, kan Bapak itu berbeda prinsipnya dengan orang-orang, kebanyakan orang banyak gitu kan Pak. Kalau Bapak itu tidak pernah merayakan ulang tahun, tidak pernah kalau mau lebaran beli baju lebaran, tidak pernah. Dan kemarin menikahkan Aiki kan tidak merayakan hajatan itu. Bagaimana itu prinsip Bapak seperti itu? Apa alasan itu Pak? Itu memang mungkin berbeda dengan keluarga lain, saya tidak pernah juga. Tapi kalau ditanya itu, saya tuh mengevaluasi diri. Seperti ulang tahun.
Apakah harus tepuk tangan selamat ulang tahun atau kita bacakan Al-Fatihah, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah anak saya nomor 1 sudah berumur 1 tahun, berilah manfaat, berilah kesehatan segala macam gitu. Nah, kemudian kenapa saya tidak tiup lilin? Saya pikir-pikir ini dari mana asalnya gitu. Apa maknanya? Setelah saya lihat, mendengar, oh bukan dari ini tapi dari orang-orang dulu, zaman dulu, mungkin sebelum Islam masuk atau bagaimana. Nah ini ada kejadian ini, maka saya pelajari, kemudian saya sesuaikan sebagai orang Sunda, orang lembur, orang kampung. Apa cocok sari melayakan semacam itu, apa layak sari dan suara. Maka saya saya putuskan untuk tidak melakukan itu. Lebih baik kalau ada uang itu ditabungkan. Kalau ada ini ditabungkan daripada kita memberikan bingkisan pada orang lain kemudian kita sedihkan. Seperti saya kan anak itu alhamdulillah semua itu tabungannya kurang lebih 80 juta. Dan sekarang sudah saya kali ditabung kan seperti itu. Dari anak nomor 1 sampai anak nomor 4 itu saya maksimalkan punya tabungan seperti Intan sekarang ada punya tabungan. Iki punya tabungan Anif. Kalau Iki kemarin itu kawin ya silakan ambil untuk keperluannya. Kemudian juga sekarang bulan puasa saya terus pelajari. Kenapa sih harus bikin beli baju baru? Saya baca kecil-kecilan membaca kan yang penting itu bajunya itu bersih. Baju lama bisa dicuci. Supaya agak harum kasih parfum. Kenapa harus beli baju baru gitu? Yang penting itu kan intinya ada puasanya. Niat puasa harus benar, melakukannya juga harus baik. Kemudian tarawihnya juga harus benar, sesuai dengan syarat-syarat keislaman. Termasuk makanan gitu. Kenapa di Lebaran itu harus semua ada? Tidak harap bentuk gitu kan. Orang lain pada punya, saya sederhana aja. Jadi pikiran itu, saya evaluasi. Ya lebih baik keluarga kita kalau punya itu lebih baik mungkin dibelikan sesuatu yang benar-benar dibikin usaha, dibelikan kursi, dibelikan cat, dibelikan apa yang kira-kira mungkin lebih cocok, belikan tanaman ditanam, jengkol, butuh, ikan tanaman, buah. Saya berpikir seperti itu. Daripada kita itu terbawa, jadi emosi untuk bulan puasa ini tidak usah menggebu-gebu gitu, dan tidak usah menyiapkan anggaran yang berlebihan. Untuk apa? Kalau kan yang penting itu laksanakan ibadahnya, kemudian juga tunaikan zakatnya, zakat fitrah atau zakat ma atau zakat apa. Jadi hidup ini tidak terbawa oleh situasi orang lain begitu, saya sendiri tidak bisa menyalahkan, itu hak prerogatif masing-masing. Tapi kalau saya berpikir itu juga mungkin dianggap agak radikal, nggak apa-apa. Tapi kita kan keluarga harus mengevaluasi mana yang untung, mana yang rugi, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang tidak makruh, kan begitu caranya. Jadi kan itu tergantung mengevaluasi dirinya masing-masing. Kemudian tadi pertanyaan ketiga itu, kenapa tidak hajatan? Nah, saya berpikir tidak hajatan itu apakah lebih cocok untuk hajatan atau untuk rumah? Nah, saya kan berpikir ulang, karena saya orang tidak mampu, harus berpikir. Saya berpendangan dengan besan saya aja, lebih baik kayaknya ini kalau keluarga saya itu rumah. Karena syarat nikah itu kan ada 2 orang pengantin, ada wali, ada mas kawin, ada saksi, ada ijab kabul. Tidak disebutkan dalam syarat itu harus hajatan. Nah, makanya saya itu evaluasi. Oh iya ya, kalau hajatan umpamakan bikin rumah itu tidak kurang dari 300-400 juta, kemudian hajatan. Setelah hajatan rame, tepuk tangan kan, dipoto semua. Setelah itu apa? Kembali ke rumah orang tua, kayaknya saya nggak cocok ya. Makanya dari anak nomor 1 sudah punya rumah, siapa ini yang Liliana, anak nomor 2 pasti masih ada punya rumah. Musia itu kemarin saya punya rumah, tinggal 2 lagi kan, 2 lagi itu si
Hanif saya sama Intan, tapi sudah disiapkan. Tanahnya sudah disiapkan dalam satu kawasan komplek. Karena di rumah itu kan ada 5 unsur itu. Satu adalah rumah kita, toko kita mah 5 rumah anak-anak disiapkan. Yang kedua itu kan taman gitu, tempat untuk burung-burung, hilut, cak-cak, turaes, macam-macam lah, supaya mereka tuh hidup, bangkong segala macam gitu. Kemudian juga ada tempat religius, masjid gitu kan. Kita siapkan masjid gitu kan. Nah, kemudian kita siapkan juga ada unsur unsur air, kita bikin balong. Unsur air kan hidup ini tidak lepas dari air. Kemudian juga ada rumah yang terbaik. Saya bikin rumah terbaik, kuburan. Sudah siapkan kuburan di situ untuk 20 orang. Jadi kalau ada keluarga, ada masih mayitnya itu mungkin bisa dikubur di situ keluarga saya. Jadi memang intinya harus mengevaluasi kalau menurut saya ini. Setiap keluarga harus mengevaluasi. Kalau saya mengevaluasi, kan saya pikir tidak ada sanksi sosial sampai hari ini. Kemarin yang Incu si Apin itu kan disunahkan tidak ada hajatan. Cuma si Apin ke dokter Seno, kemudian dia sembuh, ya sudah selesai. Kita kasih mainan lah satu, kemudian kita nasi tumpeng, ya selesai, gitu kan. Kemudian si Aiki kemarin juga sama, Kadika selesai. Karena sampai hari ini tidak ada sanksi sosial. Sanksi sosial itu saya dimarahi kenapa tidak hajatan. Oleh saudara dibenci, oleh rekanan juga dibenci. Saya pikir enggak. Jadi kalau ada sanksi sosial, bisa pikir-pikir, tapi ternyata enggak. Tapi kalau tidak punya rumah, itu bukan satu, mungkin kita tuh keluarga belum tenang ya. Belum tenang, karena untuk menyusun sebuah masa depan itu kan disiapkan sandang, papan, kan itu disiapkan. Sandangnya ini adalah untuk dia punya pekerjaan ke depan, bagaimana kehidupan untuk pendapatan setiap bulannya. Papannya itu kan perumahan, perumahan itu bagaimana ini ada. Nah, kemudian juga dengan kendaraannya saya siapkan, karena anak-anak bapak kan secara kebetulan Allah diberi kesempatan menjadi pimpinan. Tidak ada seorang pun yang jadi karyawan kan, karena tidak bekerja di yang lain kan. Itu pun berat dengan besan. Tapi saya katakan, silakan, bukan apa-apa, ini perusahaan keluarga, yayasan keluarga harus dibina, harus diteruskan kan. Tidak boleh nanti putus ke generasinya. Maka saya siapkan, nanti akan saya siapkan kampung anak asuh. Jadi anak asuh harus disiapkan, kalau punya 20 orang kan minimal kalau 20 tumakan itu harus 100 tumak gitu kan. Jadi kita siapkan gitu untuk masa depan. Karena saya berpikir jangan sampai kepada anak-anak itu nanti bapaknya hanya hebat semata bapaknya, tapi setelah bapaknya meninggal, maka usaha yang bapak lakukan ya semalam itu sudah berakhir. Bapak tidak, harus disiapkan. Banyak yang berhasil di Indonesia ini. Bapak mencoba dari orang kampung ini, gimana supaya generasi bapak itu terus berlanjut. Sekarang anak yang pertama, kemudian cucu kan nanti disiapkan. Dari cucu itu cicit disiapkan. Mungkin bapak sudah selesai, tapi inilah yang harus kita lakukan. Bapak mungkin tidak mewariskan berupa tanah begitu, enggak, tapi mewariskan sebuah kegiatan, menghibahkan sebuah tanah. Karena di keluarga itu sekarang ada membuat wasiat, tanah itu seperti tanah di sini tidak boleh dijual, tidak boleh dibagi, tapi manfaatkan, produktivitaskan supaya ini bisa kesinambungan anak cucu. Apalagi tanah yang 2 itu kan wakaf diganti dari pajak, itu tidak boleh dijual belikan, hanya oleh keluarga saya dengan keluarga almarhum Pak Aceh, Ibu Aceh kan. Kalau di Bandung Barat kan 2 keluarga saya dengan keluarga Pak Agung Bu Sopri, 2 keluarga itu tidak amanahin supaya nanti itu yang penting itu gini, kita tuh komit yang pertama itu adalah keyakinan kepada Allah. Begitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu yakin keluarga bahwa Allah adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Sang Nabi Muhammad utusan Allah. Kita memohon bergantung kepada Allah.
jangan ke dukun, jangan ke ini, kita tuh lurus saja ke situ. Kemudian juga ada ayat kan saya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Bapak terjemahkan, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Untuk bisa tidak api neraka itu kan selain dari maksiat, itu kan harus disiapkan. Siapkan sandang pangannya, disiapkan pendidikannya, disiapkan keilmuannya. Dan kita ini bersyukur, saya ada satu anak, itu Anif kan. Anif itu di Pajajaran kan sekarang, di Pikom. Itu dia S1 itu tidak harus ini, langsung ke S2 kan? Iya, langsung. S2. Karena memang punya nilai 3,8 kan begitu. Betul. Seperti Adi kan kemarin nilai sebenarnya 3,74, masih kalah yang ada di Hana kan. Ya. Nah, jadi seperti itu, maka nggak usah ragu gitu dalam hidup. Anak saya yang nomor 1 punya keahlian di Diana itu kan pimpinan, bisa nego sana kemari didampingi suaminya si Aperi. Ya, betul. Fatimah itu kan punya keunggulan, dia di manajerial, pemimpin kan. Betul. Bisa ngatur segala macam gitu kan. Ya. Ditambah dengan suaminya di bidang keuangan gitu kan. Betul. Dia dari yayasan ke yayasan dia alihkan, tapi di Agung Asali itu di off dulu keluar karena jadi rektor kan. Ya, nah itu. Kemudian juga Syaiki. Ya. Syaiki itu kan ahli di bidang keuangan. Betul. Dengan istrinya kan ngatur seluruh keuangan itu Syaiki kan. Ya. Ditambah dia tukang beberes gitu kan. Bagaimana tuh supaya ini. Kalau Anif kan itu di bidang seperti Fatimah kelihatannya, memimpin dia kan. Memimpin, betul. Ya dia bisa memimpin kakak-kakaknya kan. Kalau pidato segala macam, memimpin kan Anif. Betul. Anif ini. Nah, kemudian juga ada IT-nya kan. Ya. Kemudian si bungsu Intan itu belum kelihatan sih. Baru dia dengar-dengar kalau rapat ikut cuma senyum segala macam gitu. Tapi kan jadi wakil ketua yayasan. Masih muda juga. Jadi ini sekretaris ini. Jadi itulah yang saya lakukan ya Ardi. Jadi sekali lagi saya tidak mengajari kepada keluarga lain, tapi karena Ardi menanyakan, itulah keluarga. Mungkin saja dijadikan bahan bandingan atau mungkin juga enggak setuju, itu kan sah-sah saja. Yang penting itu kita itu bukan ingin mengajari orang lain, tapi kalau ditanya seperti ini saya juga harus saya sampaikan. Saya kira itu Kang Ardi. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu kerja Bapak di Pilar Kota. Mohon maaf mengganggu. Terima kasih atas segala bimbingan dari Bapak kepada khususnya saya selaku anak asuh dari Bapak. Terima kasih banyak. Mohon maaf yang selalu menjengkelkan gitu saya juga. Maaf ya Pak. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan barusan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Semoga anak-anak asuh lainnya juga mengikuti jejak Bapak. Amin. Terima kasih Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.